Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu. Orang non-Islam tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menunjukkan Islam itu asik, maka akhlakmu harus asik. Iya, saudara, ada yang bertanya, ya, seperti ini. Bang, Anda kan Muslim, tapi mengapa Abang sangat mencintai Yesus Kristus? Pertanyaan yang hebat, pertanyaan yang cerdas, dan saya akan mencoba menjawab semampu saya. Yang pertama, saya harus mengatakan, I love Jesus Christ because I'm Muslim. Saya justru mencintai Yesus Kristus justru karena saya seorang Muslim. Mengapa? Sebab itu adalah perintah. Ya, Yesus Christ, atau kami menyebutnya Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih, itu adalah sosok yang sangat dimuliakan dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan satu surah khusus bernama Surah Maryam yang berisi 98 ayat yang menceritakan tentang Siti Maryam atau Bunda Maria dan Yesus Kristus. Jika Al-Quran dan Allah saja menghadiahkan satu surah khusus dalam Al-Quran untuk menunjukkan rasa cinta Allah kepada Yesus Kristus, lantas mengapa kita yang jelas-jelas mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya umat Islam, lantas berkata hal yang berbeda? Jika Allah saja mencintai Yesus Kristus, lantas mengapa saya, sebagai hambanya yang hina dina penuh dosa, harus membenci beliau? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah sosok yang sangat-sangat sentral dalam kehidupan manusia. Hanya ada dua sosok manusia, Nabi dan Rasul, yang menurut saya sangat sentral posisinya di dunia, yaitu Yesus Kristus dan Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kedua Nabi dan Rasul utusan Allah inilah yang punya banyak follower. Jika dijumlah, ya, pengikut Yesus Kristus itu sekitar 3,5 miliar, ditambah 2,5 miliar pengikut Rasulullah Muhammad SAW atau kaum muslimin, maka itu lebih dari separuh populasi manusia di dunia adalah follower atau pengikut kedua sosok luar biasa ini. Izinkan saya bertanya, untuk apa membenci sosok yang dicintai oleh Allah SWT? Shalom. Ada bagian di mana kita tidak jujur dalam melihat sebuah konflik. Ya. Ada beberapa bagian di mana kita menjadi tidak adil, menjadi tidak berimbang, dan menjadi tidak rasional. Kebencian membuat kita berbuat tidak adil. Dan itulah yang terjadi sekarang di Middle East. Ketika korban berjatuhan dari pihak Israel, kita tidak pernah menghitungnya sebagai korban. Padahal ada ribuan nyawa yang ikut melayang di sana. Dan kita tidak pernah menghitung itu sebagai korban. Mengapa kita tidak menghitung itu? Mengapa Anda tidak menghitung itu? Ya, kebencian menghalangi Anda untuk melihat kemanusiaan dari sisi yang lain. Kebencian membuat Anda melupakan bahwa yang menjadi korban di Israel itu adalah anak-anak, perempuan, jompo, dan orang-orang yang tidak bersalah. Namun ketika korban berjatuhan dari pihak Palestina, Anda memarat, Anda menghitungnya satu persatu, seakan-akan ribuan nyawa yang melayang sia-sia di Israel bukanlah sesuatu yang pantas dipandang sebagai korban jiwa. Kebencianmu janganlah membuat kamu tidak berbuat adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awana. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu.
Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah memang ada. Inna syani akawal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Saya mikira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu, Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu sudah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Oh, terus ada perwakilan di PBB. Gitu. Jadi oleh karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, Ustaz, dan bahkan Menteri Agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar itu loh. Namanya juga Banser. Itu loh. Bahwa lihat ayat 11 sampai 104 itu lah. Tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu, 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami, dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sok tahu loh, Hamas itu tentara Allah. Yang kayak gini nih perlu sekolah lagi nih. Hamas itu teroris, Mbak. Teroris. Hamas itu teroris. Sudah diakui seluruh dunia bahwa Hamas itu teroris. Kasihan Palestina, kasihan Israel. Israel tidak pernah membenci Palestina ya. Jadi Palestina itu wilayahnya di Israel gitu loh. Ya, cuma ditumpangin oleh Hamas teroris gitu ya. Paham ya, Mbak? Sekolah lagi ya. Mbak komen kayak gini seperti Mbak itu menghina Allah. Seolah-olah Allah tuh punya tentara yang jahat, sadis-sadis gitu loh. Tentara yang sadis-sadis dibilang tentara Allah. Jahat kok Kak, sama saja kau menista Allah ya. Kasihan kau menista Allahmu sendiri. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah dia video ceramah dari seorang Gus Miftah yang boleh dikatakan sangat memberkati. Bagaimana beliau mengatakan bahwa orang-orang non-muslim tidak akan membaca kitabmu, tetapi mereka akan melihat perbuatan dan akhlakmu. Teman-teman, kita juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak yang gondrong tadi. Bagaimana dia menceritakan secara terperinci. Bagaimana khususnya banyak orang-orang yang ada di NKRI tidak melihat tentang apa yang terjadi di Israel. Bagaimana di sana banyak yang menjadi korban daripada Hamas. Bagaimana banyak anak-anak, banyak jompo, banyak para warga yang ada di sana mengalami sesuatu kengerian dan menjadi korban daripada Hamas itu sendiri. Dan kita juga sudah mendengar bagaimana Bapak Gondrong ini mengatakan bahwa kita sebagai NKRI tidak jujur memberitakan keadaan yang sesungguhnya. Ya, memang itulah yang terjadi saat ini. Bagaimana di media-media pun kita melihat mereka hanya bisa melihat sisi buruk daripada bangsa Israel demi untuk membela yaitu satu bangsa yang mereka pilih dan mereka bangga-banggakan, yaitu bangsa Palestina. Padahal secara manusiawi kita pun seharusnya menunjukkan kemanusiawian kita tentang korban yang terjadi di Israel. Dan kita perlu membuka mata secara lebar-lebar bahwa yang pertama melakukan aksi itu bukanlah Israel, tetapi adalah Hamas dan kelompok-kelompoknya yang menyerang
bangsa Israel ketika mereka melakukan kegiatan ibadah mereka, yaitu pada hari Sabat. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana di Indonesia ini, saudara, mereka seperti seolah-olah menutupi kenyataan yang sedang terjadi. Bukankah kita juga harus menunjukkan kasih kita, menunjukkan kemanusiawian kita terhadap bangsa Israel, yang mana mereka juga adalah manusia sama seperti kita, yang adalah manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dan bahkan bukan hanya itu saja, saudara, bagaimana sering juga terjadi di Indonesia ini, khususnya bagi kaum minoritas. Mereka diganggu beribadah, mereka dilarang beribadah, mereka dilarang mendirikan rumah ibadah. Dan itu sering terjadi di Indonesia. Bahkan di zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo terus berlanjut pelarangan rumah ibadah itu dari pihak mayoritas yang menekan pihak minoritas. Orang-orang Kristen, mereka sangat dipersulit melakukan ibadah mereka. Teman-teman, saya pernah dengar apa yang disampaikan oleh seorang Kiai Haji Buya Syakur, bahwa seharusnya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kalau kita mau menunjukkan agama kita benar, kita harus melakukan sesuatu tanpa menjelekkan, tanpa membenci agama orang lain. Dan kita melihat bagaimana banyak di antara mereka yang mau menunjukkan agamanya benar dengan cara menyerang, dengan cara mengganggu dan membenci agama-agama orang lain. Padahal dunia sekarang adalah sudah semakin canggih dan semakin pintar. Pasti melihat dengan kacamata mereka mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena dari perbuatan seseorang, dari perbuatan kita, orang akan menilai seperti apa kita dan seperti apa agama yang kita percaya. Dan puji Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang menjadi korban, tetapi orang-orang Kristen tidak membalas karena Yesus mengatakan pembalasan adalah hakku, lepaskan pengampunan. Dan selebihnya ialah hukum negara ini yang memproses dan juga yang berperkara dalam hal itu. Teman-teman, itulah yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Kiranya video yang saya bagikan ini mengedukasi, memberikan kita pelajaran penting, sehingga di masa yang akan datang kita sebagai warga negara Republik Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas dan tidak gampang dibodoh-bodohi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.